Kadang-kadang kita tidak suka orang yang kita lihat dia salah saja. Bahkan dia tidak salah juga kita cari dia salah. Terus dipengaruhi orang lain, kalau datang om dia salah. Akhirnya kita salah sampai selama-lamanya ini. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Karena itu pemerintah adalah hamba Allah. Berdoalah bagi para pemimpin. Waktu dia jadi bupati, waktu dia jadi wali kota, waktu dia jadi gubernur, dia ada di satu tempat di mana dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Kepentingan keluarga, tim sukses, partai. Itu membuat tempat itu sangat licin, padahal dia akan mengambil keputusan menyangkut semua orang, termasuk engkau. Kan itu berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Berdoalah bagi para pemimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Gerindra Papua punya moto yang baik ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berjuang tiada akhir. Sekaligus itu menjadi tema dalam ibadah dan doa syukur. Berjuang tiada akhir. Saya mau ajak kita renungkan satu bagian ini biar kita bertanda tanya banyak di sini. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, kalau tema ini bilang berjuang tiada akhir, saudara berjuang untuk apa? Berjuang untuk menang. Itu perenungan pertama. Kenapa saya bilang begitu? Di awal dari khotbah ini saya mau sampaikan kepada kita, sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu karena saudara menang? Tidak. Sukses itu apa? Sukses itu orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke tempat itu. Namanya awal, proses, dan akhir. Sekali lagi, sukses adalah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi ke situ. Kalau orang yang menang, orang yang tanda petik sukses, tapi kalau dia lupa dia asal dari mana, ini orang nanti lupa diri. Kalau ada orang sukses tapi dia tidak mengerti proses, dia tidak berjalan pada proses yang benar, ini orang akan betul-betul menjadi orang yang tidak tahu dia mau buat apa. Kaget dengan kesuksesan. Kalau ada orang kasih saya uang 2 miliar hari ini, Bapak Pendeta tolong kasih habis dalam waktu 2 minggu. Pergi sendiri ke Singapura, tolong kasih habis 2 minggu 2 miliar. Saya rasa saya langsung gila. Kan tidak berproses apa-apa, tiba-tiba dapat 2 miliar, tiba-tiba suruh kasih habis. Woi, gila kita. 3, kalau orang tahu asal dari mana, proses bagus, tapi dia tidak tahu tujuan mau pergi kemana, dia akan kehilangan arah, tidak akan pernah fokus. Dia akan coba semua. Ingat, coba semua gagal semua. Yang pindah-pindah partai itu gagal. Dia mesti fokus. Kayak dia pas gagal. Dia harus tahu dia berproses di mana dan dia mau pergi mana. Itu tujuan. Jadi orang yang tahu datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia pergi ke situ, itu namanya sukses. Kita mau berjuang sekarang. Baik, saudara-saudara, Lao Tse, seorang pemimpin spiritual, dia bilang kepada murid-muridnya, ada 3 hal yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Berapa hal?
Satu, tentara. Dua, makanan. Yang ketiga, kepercayaan. Satu, tentara. Dua, yang ketiga. Terus dia bilang kepada murid-muridnya, dari tiga ini coba kamu kasih kurang satu. Ada tiga toh, kasih kurang satu. Murid-murid sepakat, kasih kurang saja tentara. Kamu tidak takut kalau di satu negara tidak tentara? Tidaklah, kasih kurang saja. Yang penting kita membangun komunikasi politik yang bagus, yang baik, hubungan yang baik. Tidak ada tentara tidak apa-apa. Berarti tinggal dua. Lagi apa dengan apa? Makanan dan. Terus dia bilang begini, kasih kurang satu lagi. Antara makanan dan kepercayaan, pilih kasih kurang mana ini? Gerindra, berdua suara. Makanan, kepercayaan, pilih kasih kurang mana ini? Kasih kurang mana? Oh, kamu makan saja. Kalau kepada kita diberi pertanyaan ini, antara makanan, kepercayaan, memilih kasih kurang mana ini? Kasih kurang mana ini? Ini yang mau sukses dong ini. Murid-murid berpikir sejenak, terus mereka sepakat. Kasih hilang saja kepercayaan. Coba kamu berargumentasi, kenapa kamu mau kasih hilang itu kepercayaan? Murid-murid bilang begini, iya Bapak, untuk apa kita dapat kepercayaan tapi lapar? Untuk apa kita diberi jabatan tapi lapar? Dan Lao Tse bilang begini, Anda baru saja menjawab sesuatu yang menghancurkan satu negara. Anda baru saja menjawab sesuatu yang menghancurkan satu negara. Jangan karena jabatan engkau harus kehilangan kepercayaan. Jangan untuk tujuan tertentu engkau tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Engkau harus mendefinisikan diri begitu rupa sebagai orang yang bisa dipercaya. Saya mau tanya saudara yang ada di sini semua bisa dipercaya? Kalau saudara sendiri ragu, bagaimana orang percaya kamu? Ini semua bisa dipercaya ini. Bisa. Wah, bisa dipercaya ini. Saya lihat saudara agak berat ini. Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu berat. Karena itu bukan satu kali, itu sebuah proses terus menerus. Saya bilang di mana-mana, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Kalau begitu saya tanya biasa begini, suami-suami yang kalau pagi-pagi istri siap makan pagi terus dia bilang terima kasih, ada? Oh, banyak suami tahu terima kasih begitu, tapi istri siap makan doang tidak terima kasih. Istirahat kantor sedikit, orang pergi makan sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Baru janji tuh mbak besok saya datang lagi ya. Terus setelah mendengar khotbah ini tuh dia bilang betul, pendeta om tadi betul, saya ini harus mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Pulang sebentar istri siap makan, terus dengan yakin dia bilang, mama terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya? Percaya kok tidak? Suami sendiri juga ibu tidak percaya. Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu repot. Saya yakin ketika dia bilang terima kasih, itu dia punya istri pikiran itu. Pasti dia punya istri pikir begini, satu, dan sampai dia punya istri pikir tidak tahu roh apa sunaik saya punya suami ini gitu. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi dia tiba-tiba baik. Jadi saudara lihat sekarang, mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Katakanlah ada orang di Partai Gerindra ini yang terlalu pemalas, rapat tidak pernah datang, semua dia tidak pernah ada, tapi tiba-tiba dia muncul, kan dia dengar betul, memang kita harus bisa. Tiba-tiba dia muncul, saudara yakin? Tiba-tiba kita duduk begini dia muncul, dia bilang shalom, yakin? Saya yakin ada yang baku korek. Jadi untuk menang itu memang harus mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Kita akan berjuang tiada akhir. Tapi menjadi tokoh yang tidak bisa dipercaya bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Saudara-saudara, lalu saya bawa kita untuk mendengarkan, merenungkan bagian pembacaan tentang menghakimi, menilai orang lain. Apa hubungannya? Apa sih sebenarnya? Kalau kita baca secara cepat, kalau kita tanya, bolehkah menghakimi? Pasti semua langsung bilang, tidak boleh. Karena tadi bilang, jangan kamu menghakimi karena bla bla bla. Tapi kalau kita teliti bagian ini, Tuhan Yesus ingin mengajar kepada para murid dan pendengarnya tentang sesuatu yang seharusnya boleh,
tetapi engkau harus berpikir dua kali. Engkau boleh menghakimi, tapi ada sejumlah hal yang harus engkau perhitungkan. Kenapa? Karena ukuran yang engkau pakai untuk mengukur seseorang, menilai seseorang, menghakimi seseorang akan diukurkan kembali kepadamu. Akan diukurkan. Sebenarnya ini menjadi bagian dari pengajaran rabi-rabi Yahudi dulu. Dia ingin menyebutkan 5 hal. Ini menjadi bagian kita untuk memberi jawab terhadap bagian ini dan sekaligus tema kita, berjuang tiada akhir. Pertama, kalau engkau ingin menilai seseorang, ingin memvonis sesuatu tentang seseorang, pertama harus dimulai dengan belajar. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar itu apa? Yang saya mau bicara dua. Pertama, pengertian. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Bayangkan saudara kalau itu hari saudara tidak tahu pegang handphone, tapi cita-cita akan berjuang terus tetap dengan tidak tahu pegang handphone. Mau sukses di mana? Belajar itu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi. Yang kedua dalam kaitan dengan teks ini, belajar itu adalah menghimpun informasi. Sebab saudara sendiri tidak suka kalau ada orang menilai saudara tanpa informasi yang valid. Saudara tidak mau. Tidak tahu tentang saya tapi omong macam tahu-tahu saja. Kan kita juga tidak mau. Jadi kalau Anda ingin menilai seseorang, engkau harus dengan informasi yang cukup. Jangan berasumsi dong. Interpretasi itu hanya boleh dilakukan di atas fakta, data. Ada satu laki-laki dewasa, satu perempuan dewasa di dalam kamar. Dorang dua bukan suami istri. Saudara duduk begini terus saya datang. Saya bilang, siapa di situ? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Biasa yang berasumsi itu dia akan bilang, tahu sendiri Bapak. Tahu apa kok saya tidak tahu, kenapa suruh saya? Mestinya kalau saya tanya, dorang ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Karena kita juga kalau begitu kan kita tidak mau orang ngomong begitu. Tahu sendiri. Kalau mau bicara, bicara yang positif. Kira-kira kalau dia bilang tahu sendiri Bapak, itu positif atau negatif? Nah, kalau mau ngomong yang positif, dorang dua ada buat apa di situ? Bapak saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa Bapak. Tanpa data tidak bisa. Tidak akan ada orang berjuang tanpa data. Mau berjuang terus tidak ada data, itu dia pun nama Suanggi. Berjuang mesti pakai data. Nah, belajar itu punya 4 tingkatan menuju sukses. Belajar punya berapa tingkatan? 1, belajar untuk tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk tahu itu penting. Kita mesti tahu banyak hal. Sumber belajarnya dari buku, Google, Facebook, YouTube, mana-mana. Belajar untuk tahu. Harus belajar untuk tahu. Jangan sedikit-sedikit bilang, ini dari dulu Bapak, dari dulu. So tidak bisa lagi sekarang pakai begitu. Ya ini dari dulu. Pernah dengar itu kalimat? Atau kamu sendiri omong? Ini sudah tidak bisa. Belajar untuk tahu. Kenapa kita butuh tahu? Butuh tahu. Memang kan informasi di dunia ini terlalu banyak. Pintar saja itu terbatas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak terbatas. Itu dia meleleh saja, meleleh. Makanya kita di kampung kalau ada yang terlalu bodoh, dia begini, hei kau kalau bodoh ukur-ukur sedikit. Bagi-bagi itu bodoh di orang lain, ke orang lain bawa juga. Itu belajar untuk tahu. Bagus, tapi itu dia hanya di posisi paling dasar. Posisi paling dasar. Kedua, dia naik kelas sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk tahu. Ada yang sudah tahu tapi tidak bisa buat. Nah itu. Dia tahu tapi tidak bisa lagi. Dia hanya tahu saja. Nah dia hanya tahu, berjuang dengan tahu-tahu saja, tidak lakukan apa. Tidak bisa. Berjuang itu tahu dan melakukan. Ada yang sudah tahu tapi tidak bisa lakukan. Ini saya melayani di Alor, satu pulau di NTT. Ada burung beo di pasturi gereja. Tahu burung beo?
Pernah lihat burung beo? Kamu pernah lihat kok tidak? Kamu lihat di mana itu burung beo? Ini burung beo ini, karena dia ada di pastori gereja dan dia sangat jinak. Tidak diikat, tidak ditaruh di sangkar. Kita duduk begitu, itu burung beo bisa jalan-jalan begitu, bisa jalan. Karena di pastori gereja, saya pendeta Gemit, biasanya kalau tanda ibadah dimulai, itu bunyi lonceng 3 kali. Teng, teng, teng. Dan kalau bunyi lonceng 3, yang pimpin ibadah akan bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan seterusnya. Karena ini burung dia dengar-dengar itu, maka setiap kali bunyi lonceng 3 kali, teng, 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 itu burung bilang, pertolongan kita ialah tidak. Pertolongan kita ya. Karena itu berulang beberapa kali, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, kamu bikin status. Ini tidak boleh habis di kata-kata. Berjuang tiada akhir. Dan kalau hanya omong kenapa? Nah ini. Ya, belajar untuk tahu dan melakukan. Orang tanya saya, kami diskusi ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Dia orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud tanya begitu kenapa? Dia bilang, khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, hei, khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang bagus itu omong bagaimana, bikin begitu. Omong bagaimana, bikin bagaimana. Jangan omong lain, bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron ini semua ini. Di Jayapura sini ada betul. Di Gerindra pikir lain, omong lain, bikin lain. Mau sukses di mana? Ada orang sarjana pertanian, berarti dia tahu ilmu, tahu mantap, tapi tidak bisa tanam tomat. Tapi cita-cita sukses. Bagaimana? Ada yang sarjana peternakan, berarti dia tahu ilmu. Waktu wisuda itu dia bikin ibadah syukur, pakai bunuh babi lagi. Tapi dia sendiri tidak bisa kasih kawin babi. Bagaimana sekarang? Saudara-saudara, ternyata tidak cukup dengan kata-kata. Dia naik ketiga. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan hidup dengan orang lain. 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, dan hidup. Ada orang yang sudah tahu, sudah bisa lakukan, tapi dia mau hidup sendiri. Tidak mau bergabung dengan siapa-siapa, pokoknya dia sendiri. Di Jayapura sini ada. Dia ada sekarang di sini. Ada kok tidak? Dia pakai baju apa, warna apa dia? Tanpa harus campur orang lain punya urusan. Sejak awal manusia itu sudah diatur sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Contoh, kita ada nama kok tidak? Ada kok tidak? Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Atau siapa di antara kita yang pas mau makan dia bilang, Yandi, makan. Kan tidak ada. Kita punya nama ini supaya orang panggil. Pernah makan kok tidak? Kita makan ini sebenarnya untuk siapa kita? Makan sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Bagaimana saya makan untuk orang lain? Kami suami ini, kalau istri sakit, terus kita bilang, Mama, makan. Dia bilang, tidak bisa. Mama, makan. Di mulut pahit, Papa. Mama, makan. Nanti kalau sudah tidak bisa lagi, dia bilang, Mama, makan. Karena anak-anak masih kecil. Itu dia langsung tambah. Dia langsung. Kan dia juga tidak mau itu anak dong ada mama baru kan. Makan saja untuk orang lain. Kita pakai pakaian kok tidak?
Sebenarnya kita pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya? Kita pakai pakaian untuk siapa ini? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu supaya jangan kedinginan. Ini anak dia kenapa ini? Untuk kita itu supaya jangan kedinginan toh, atau jangan kulit terbakar toh. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri saja kan tidak pakai juga tidak apa-apa. Kalau kita sendiri kita bisa jauh. Tapi karena ada orang lain itu kita pakai pakaian supaya jangan orang ketemu kita. Jadi sudah tahu bisa lakukan, tapi tolong hidup berbaur juga dengan orang lain. Keempat, ini paling tinggi dari belajar. Belajar untuk tahu, belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain, tapi kita orang Papua mau bergaul dengan siapapun boleh. Mau bergaul dengan Timor boleh, dengan orang Jawa boleh, dengan orang Sumatera boleh, dengan orang luar negeri boleh. Tapi ingat, kalau pendeta Yandi, engkau tetap Timor. Identitas diri itu penting. Saya tetap Timor. Bayangkan kalau pendeta Yandi bergaul dengan orang Cina, terus dia kira dia Cina. Pasti suruh panggil saya Koko Yandi. Ini susah lagi. Identitas orang yang tidak paham terhadap dirinya, dia tidak bisa mengeksplor apa yang Tuhan kasih sebagai karunia-karunia untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu perjuangan tidak mungkin. Identifikasi diri. Itu pertama. Kalau saudara ingin menilai seseorang, yang paling pertama mulai dengan apa tadi? Kumpul informasi, kan kita juga tidak suka kalau orang menilai kita tanpa informasi yang benar. Kedua, informasi sudah bagus ini, tapi Tuhan mau ajar lagi. Kalau engkau ingin menilai orang lain, sudah dapat informasi, mesti tambah yang satu ini. Peduli. Sama-sama 1, 2, 3. Bila perlu peduli lindungi. Peduli lindungi. Banyak orang bisa mendefinisikan masalah, bisa untuk tahu seluruh masalah di tanah Papua. Banyak orang bisa tahu, tapi peduli belum tentu. Kita juga tidak mau kalau orang cari tahu informasi tentang kita, tapi dia tidak peduli dengan kita. Kita tidak mau. Waktu diukurkan kepada kita tidak mau. Kau cari informasi untuk saya, tentang saya supaya apa? Kita tidak mau. Kalau dapat informasi harus apa? Peduli apa? Ya itu sudah peduli. Saya mau tanya, kamu pernah dengar beberapa tahun yang lalu itu Vanessa Angel kecelakaan? Pernah dengar? Pernah cari tambah dia punya kecepatan lari, siapa dia punya sopir, pernah cari tahu dia punya informasi tambahan? Ada yang baca-baca begitu ada? Pertanyaan terakhir, malam-malam kamu melayat di Jakarta? Ada pergi ke Jakarta? Banyak orang ini sibuk dengan informasi, tapi belum tentu dia peduli dengan itu. Belum tahu. Tanah Papua ini saya yakin banyak orang cari tahu tanah Papua. Kekayaannya, masalahnya, segala macam. Tahu, peduli, belum tentu. Jadi kalau kita bilang berjuang tiada akhir, berjuang untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita kan? Atau untuk peduli kita terhadap orang lain? Yang mau ajar kita begitu. Dapat informasi saya, bagus. Tapi mesti peduli. Sekarang sudah bagus kedua ini. Yang pertama tadi apa? Kamu takut omong? Yang pertama tadi apa? Ya, yang kedua apa? Peduli apa? Ya. Sudah peduli, bagus. Bagus ini. Informasi, peduli. Tapi Tuhan kasih yang ketiga. Etika. Sama-sama 1, 2, 3. Kadang-kadang kita sudah peduli, betul, tapi tidak etis. Bayangkan kalau pendeta khotbah begini, ada orang bermain di situ terus pendeta, "Hei, kau itu!" Terus dia bilang, "Kau juga kenapa?" Menurut saudara siapa salah? Coba, menurut saudara siapa salah? Dia ribut, kau itu terus dia bilang, kau juga kenapa? Siapa yang salah? Siapa salah coba? Siapa salah? Siapa salah? Bukan dia yang salah. Maksud betul ini, mau peduli.
Tapi ketika dengan cara yang tidak etis, kita gagal. Kan kita juga tidak mau. Waktu orang tahu kita salah terus dia tegur kita dengan cara yang tidak bagus, kita juga tidak mau toh. Waktu diukurkan kembali kepada kita, kita juga tidak mau. Betul kok tidak? Ada ibadat terus ada anjing jalan-jalan di sini. Dua orang sama-sama peduli, dorang tidak suka anjing di situ. Yang membedakan dorang dua itu etika. Yang tahu etika, dia akan hati-hati sekali. Jangan sampai dia usir ini anjing mengganggu ibadah toh. Bahkan mungkin ada satu kesempatan diambil keputusan, saya tidak usah usir. Kalau yang tidak tahu etika itu, hus, hai, siapa pun anjing itu, hus, macam dia putuan saja. Mas, etika, etika. Kadang-kadang kita ini tidak etis betul, dengan alasan peduli, tapi tidak etis. Di dunia ini kadang-kadang ada orang yang kita tidak tahu dia pun seluk-beluk bagaimana, tapi tiba-tiba baru dengar informasi sedikit, dia pun foto dong kasih naik di media sosial, baru bilang, kamu kenal ini orang punya nama Om Blunder ini. Sudah gitu pakai akun palsu lagi, maki-maki semua orang. Alasan mengkritisi itu baik, tapi kalau hanya mengkritisi saja di media sosial tanpa perjumpaan dan kita dua bicara baik-baik, sebenarnya itu tidak etis. Apa juga yang terlambat? Mau cari pengakuan apa dia? Jadi etika itu menjadi penting. Etika itu juga bertingkat-tingkat. Satu, informasi yang kita dengar benar atau salah. Oh benar, dia naik kelas lagi, penting atau tidak penting. Setelah kita tahu penting, menguntungkan siapa? Sebelum menguntungkan dia, etis atau tidak? Oh ini etis. Menguntungkan siapa? Pada waktu itu hanya menguntungkan kita, stop. Etika bilang begitu. Benar atau tidak? Penting atau tidak penting? Etis atau tidak? Keempat, menguntungkan siapa ini informasi? Kalau itu hanya untuk saya, stop. Kan kita lagi berjuang. Masa berjuang dan tidak etis? Kalau saudara berjuang dengan etis. Kalau kita ingin tinggi kan tidak harus merendahkan orang lain. Kalau ingin bersinar kan tidak harus mematikan orang lain pun cahaya kan. Daud lawan Goliat. Daud mewakili satu kelompok di mana posturnya kecil. Postur kecil. Fasilitas sangat terbatas. Dia melawan Goliat, orang dengan postur yang sangat memadai, besar, dengan fasilitas luar biasa. Kalau tiap hari Daud hanya berpikir kelebihan dari Goliat, sebelum perang dia sudah kalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berlatih. Dia berlatih begitu rupa untuk kasih naik dia punya kapasitas. Dia berlatih begitu rupa, dia tidak fokus pada itu lawan itu, dia fokus pada dirinya sendiri. Dia berlatih begitu rupa. Setelah dia berlatih, dia yakinkan dia pun diri untuk lawan satu laki-laki tinggi besar dengan pakaian lengkap begitu. Saya bawa batu 5 cukup. Di situ dia kasih naik sedikit lagi. Ini batu 5 pun saya bukan duduk baru lempar, saya lari baru lempar. Setelah itu kapasitas dia benar-benar dia kasih naik dan yakin, itu etiknya di situ. Baru dia cari Goliat. Dia bilang, Goliat, hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada saya. Hari ini dia yang berlatih, dia yang kasih naik kapasitas. Tapi di situ dia bilang, Tuhan yang akan menyerahkan engkau kepada aku. Saya ingin menyebutkan proses ini sebagai sebuah proses spiritualitas. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita yakini di sini. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas. Kalau dia gerakan dari dalam keluar, ada sampah, dia angkat, taruh ke kaca. Dari dalam keluar. Tapi kalau dari luar ke dalam, ada sampah di situ, dia kasih tahu dia punya teman. Pas saya mau ambil lu foto habis, dia kasih naik di Facebook, baru tulis bilang, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan itu dia bilang.
Jadi pastikan di langkah yang ketiga kita punya spiritualitas yang kuat. Karena kita mau bikin aksi toh, berjuang terus. Spirit yang di dalam. Ketiga, satu, kamu sudah tenang-tenang. Satu, dua, peduli apa? Tiga, tiga etika. Keempat, doa sama-sama. Doa. Kenapa? Ingat, tidak ada manusia bisa rubah manusia. Tidak ada. Kalau manusia bisa rubah manusia itu munafik. Istri bilang, "Bapak, jangan merokok." Dia tidak merokok. Waktu dia keluar gas koren. Gas koren. Gas tinggi atau rendah? Nanti dia pulang semua sampai rumah baru dia berhenti motor dah. Terus dia cuci muka. Istri tanya, "Bapak, kenapa kau cuci muka begitu?" Virus sekarang. Yang bisa rubah manusia itu Tuhan. Kita tidak bisa. Kalau tidak orang munafik di depan kita, pura-pura baik. Saudara ingat, apapun yang kita lakukan mesti seperti untuk Tuhan dan bukan untuk pasti begitu. Karena semua yang kelihatan baik, apalagi partai begini besar, anggota begini baik, belum tentu semua yang baik itu didasarkan pada yang baik. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, "Shalom." Dia bilang, "Shalom." Kita lewat baru separuh. Ini bahaya. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus pemuka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya dorang, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas dia lihat suami terus dia bilang, 'Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?'" Memang kita ini, ingat, jangan ada dusta di antara kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang baju biru dong. 1, 2, 3. Jangan. Kadang-kadang kita sama-sama, kita baju seragam, tapi satu tipu satu. Satu akal satu ini. Betul kok tidak? Di Gerindra ada begitu kok tidak? Jadi jangan baku tipu. Kan kita lagi berjuang ini, jangan baku tipu. Nah itu menarik ya buat kita sekalian. Nah doa, ingat pelajaran dari doa. Karena begini, kan situasi kalau itu situasi buruk, ketika kita peduli dengan orang lain, sudah dengan etika, kan kita mau berubah kan? Kita mau berubah. Tapi kita tidak bisa merubah dia. Yang bisa rubah itu hanya Tuhan. Doa. Ingat, doa itu relasi, bukan kata-kata. Sekali lagi, doa itu bukan. Kalau saya dengan Om Vano, kami dua ada relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, Om Vano naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti. Pendeta, yo, kemana? Naik. Karena kami saling kenal, kami punya relasi. Tapi kalau kami tidak saling kenal, kami tidak ada relasi. Saya jalan kaki, Om Vano naik motor, ketemu saya di jalan dia berhenti, tapi dia tanya, "Ojek apa cek?" Relasi lebih kuat dari kata-kata. Makanya itu doa. Saya ingat, saudara-saudara, kami diskusi, kami PA di satu gereja di Kupang. Pas mau akhir ada satu orang Pak Pendeta, saya tanya sedikit, saya kasih pernyataan sedikit, boleh? Dia Pak Pendeta, saya ingin memperkenalkan. Dia sebut namanya, dia bilang, "Sehari-hari tugas saya polisi, di gereja saya penatua." Setelah dia jelaskan, dia bilang begini, Bapak coba ngomong sesuatu. Kenapa? Rayon tempat saya layani, itu orang mabuk banyak di situ, judi banyak di situ. Sebagai polisi saya terganggu, sebagai penatua saya terganggu. Dia ngomong begitu, saya senyum. Dia bilang begini, "Bapak, minta maaf, saya pun pertanyaan ini terlalu remeh, Pak." Dan Bapak senyum begitu. Saya bilang, "Tidak, saya senyum ini kan saya yakin yang saya omong ini Bapak tidak pernah lakukan." Dia bilang, "Apa itu?" Saya bilang, "Bapak, yang judi mabuk di situ Bapak kenal orang?" "Kenal Bapak, kami besar sama-sama di itu kampung." "Oh berarti dia pun nama Bapak ada tahu?" "Tahu." "Oke, karena Bapak kenal, Bapak tahu dia pun nama, saya mau tanya, pernahkah secara pribadi Bapak berdoa dan menyebutkan itu orang punya nama kepada Tuhan?" "Pernah." Dia diam sedikit, dia punya air mata jatuh. Kami berpisah beberapa bulan kemudian, dia datang, pas ketemu saya dengan Pak Pendeta, "Terima kasih.
Yang Pak Pendeta itu bilang benar, doa merubah segala sesuatu. Jadi mau berjuang juga dengan doa. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Ada yang ada kios di rumah? Ada kok tidak? Ada. Coba dia pulang, dia bilang, anak-anak, malam kalau kamu tidur, tidur saja, tidak usah tutup kios, buka saja. Nah, orang bilang, mama kenapa kok kita tidak usah tutup kios? Sudah berdoa juga kau takut. Menurut saudara besok beras masih ada? Masih ada kok tidak? Gula pasir masih ada? Dia mutasi kemana? Bagian kita, ada bagian yang kita perlu lakukan, selebihnya itu bagian Tuhan. Mati hidup itu Tuhan yang atur, amin. Untuk soal iman, yang iman itu kasih tahu otak. Yo, kau tahu kau tidak? Saya tidak tahu lah. Kenapa? Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak, kau tolong kasih tahu kau kaki itu, supaya kalau ada otot trek lari kencang itu situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi antara yang diimani. Ada masa depan di dalam nama Tuhan, amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi saudara, amin. Bagi anak, tapi yang antar itu anak dong pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di Jayapura yang kan terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis lama. Itu dari Gerindra kirim turut berduka cita. Jadi bagian kita laksanakan. Kamu sudah menikah kau belum? Kamu macam kesusah jawab itu, kenapa? Sudah kau belum? Yang belum itu sama kesel kamu. Sama kesel. Jangan percaya itu laki-laki dong yang tiap hari hanya mabok judi. Tapi dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Jangan percaya. Manusia begitu, itu dia tidak berdoa, dia hanya harap warisan. Orang yang hanya harap warisan itu dia pun pertanyaan tiap hari hanya satu, kapan bapak mati? Kalau dia tanya bapak mati lama bapak belum mati, dia sudah mati duluan. Oke, sudah 4, tinggal 1 terakhir ya. Pertama tadi apa? Kedua? Peduli apa? Yang ketiga? 4? Oke, yang kelima terakhir. Berpikir positif sama-sama. Kalau kita mau menilai orang, harus mulai dari berpikir positif. Karena kita juga tidak suka kalau orang nilai kita hanya pikir negatif. Gitu tidak mau. Kalau diukurkan kembali kepada kita, kan kita tidak mau. Amin, ku tidak. Tentang doa, saya doa dulu. Saya ingat doa itu. Ini saya omong 2 tentang doa saya terakhir di sini. Saudara, Paulus nasihat jemaat di Roma. Dia bilang begini, ingat jemaat, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Karena itu pemerintah adalah hamba Allah. Terus dia nasihat Timotius. Dia bilang, Timotius, berdoalah bagi para pemimpin. Kenapa? Kenapa berdoa bagi para pemimpin? Waktu dia jadi bupati, waktu dia jadi wali kota, waktu dia jadi gubernur, dia ada di satu tempat di mana dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan keluarga, tim sukses, partai. Itu membuat tempat itu sangat licin, padahal dia akan mengambil keputusan menyangkut semua orang, termasuk engkau. Karena itu berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Berdoalah bagi para pemimpin supaya dia jangan tergelincir di situ. Jangan lupa berdoa bagi para pemimpin. Tapi menegaskan itu, pesan yang kedua begini. Pesan kedua begini. Tadi cerita dengan Bapak Uskup ini, saya kira itu harga disiplin. Mencari kehendak Allah. Ada banyak cara sekarang orang mencari kehendak Allah. Siapa yang akan memimpin negeri ini periode sekian-sekian? Saya bilang kepada banyak orang di banyak tempat, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota periode 2025-2030. Tuhan sudah tahu, sudah tentukan ini. Sekarang kita mencari kehendak, karena dia sudah ada tapi kita belum tahu, ini yang kita penasaran. Maka muncullah calon-calon ini. Maka ada tim ini, tim itu, ada tim sukses. Ini tim sukses, yang ini juga kadang-kadang kacau. Dia karena dia pun nama tim sukses, maka dia sukses terus. Kandidat boleh gagal, tapi tim sukses. Kandidat itu jual rumah, jual mobil, gagal. Tim sukses beli rumah, beli mobil, pakai uang kandidat yang kalah.
Wih, itu memang dia terlalu betul. Di sini ada tim sukses macam ini. Ini kacau ini. Itu tim sukses yang begitu itu biasa dia bilang, Bapak tenang, Bapak tenang, tenang. Kalau dia sudah bilang tenang itu lebih baik kita jangan tenang. Itu bahaya itu. Kalau dia sudah bilang tenang, kita mesti terganggu dengan dia bilang tenang. Woi, berat Bapak, berat itu. Nah, itu doa. Jangan lupa berdoa ya, berdoa. Berdoa baru pergi di tempat pemilihan, pergi begitu. Toh gunakan kita hak pilih, kan kita percaya Tuhan. Kita tahu untuk itu. Tuhan sudah tahu siapa ini. Kita lagi penasihat. Mau kenal toh? Sekarang keenam. Kelima tadi apa? Berpikir. Kenapa berpikir positif? Berpikir positif itu ada dua hal. Satu, orang mesti berpikir positif karena kita tidak mengetahui seseorang secara utuh. Tidak. Kita tidak mengetahui seseorang secara utuh. Suami istri sekalipun ada hal yang suami sembunyi dari istri, walaupun hanya begitu. Ada yang istri sembunyi dari, ada kok tidak. Misalnya saya pulang ke sapu rumah terus sapu istri tidak ikut, terus sapu mama bilang, kau datang sendiri. Yo, kau istri mana? Saya bilang ada sakit. Terus mama bilang, sakit apa? Dasar perempuan pemalas. Itu hari mama sudah bilang jangan kawin, dia kawin. Terus saya pulang di rumah, saya sampai rumah istri tanya, Papa sudah pulang? Iya. Mama ada bilang apa? Kira-kira saya akan omong dia, perempuan pemalas. Kita omong baik Bapak, Mama bilang cepat sembuh, mungkin tipu Bapak. Tidak ada orang mengetahui seseorang itu dengan utuh, maka mesti berpikir. Kedua, kenapa berpikir positif? Karena manusia berpotensi berubah. Manusia berpotensi berubah. Ini sekarang ini kan grup WA banyak toh, yang alumni grup WA alumni Universitas Cendrawasih, grup WA alumni SMA Negeri 1 Jayapura. Sampai sekarang yang TK saja ada grup alumni TK. Terus di grup alumni itu tiba-tiba ada yang muat foto begini baru bilang selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ada yang japri, siapa pun foto itu? Kamu selamat apa? Ada selamat apa? Terus dalam, kau tidak tahu? Kita pun teman itu sudah jadi sekda. Terus dia bilang, yang mana ya? Itu kita pun teman dulu masih SD itu. Yang mana? Itu, oh iya, yang itu hari bodok-bodok itu. Oh iya itu hari saya tolak-tolak dia pun tesnya begini ini. Oh iya, saya mau tanya, dia yang itu hari bodok-bodok itu ada potensi jadi pintar atau tidak? Ada kok tidak? Nah, dia yang itu hari juara di sekolah itu hanya karena dia mama guru di itu sekolah. Dia bisa berpotensi jadi bodoh kok tidak? Manusia berpotensi berubah. Karena itu mesti belajar berpikir positif. Saudara-saudara, saya ingat saya khotbah satu waktu tentang berpikir positif ini. Kami pergi ke satu swalayan. Saya punya teman satu kurus sekali. Kurus. Kita di sini berpikir positif semua toh? Ini berpikir positif semua kok? Mantap. Yes. Kami pergi swalayan. Saya punya teman satu dia kurus sekali. Dia pergi begini, lihat ada ibu-ibu satu pakai baju yang macam yuken. Dia lihat sapu teman terus dia bilang, Ade, malam Ade bisa pergi rumah. Iya, tapi Om, malam-malam Om tidak ada lah. Kalau Ade mau pergi, saya pun alamat jam 7 tepat. Jam 7 anak ketuk pintu gini, ibu buka pintu, masuk, kunci pintu. Om, dia sudah jalan, tidak apa-apa. Kalau dia pergi begini besok pagi baru dia pulang. Terus sudah. Ade mau minum apa? Saya minum kopi saja tante. Ini tante bikin kopi terus datang begini. Minum habis itu buka baju ya. Ini anak minum habis dia buka baju begini. Ini ibu datang bawa anak kecil satu. Terus datang dia bilang dia pun ada itu. Kalau kau tidak makan nanti kamu badan sama kayak ini. Saya mau tanya tadi kamu pikir apa? Kamu pikir apa? Kamu pikir apa ini? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Kita ini sering disesatkan oleh pikiran sendiri. Orang kalau menyesatkan kita sudah sesat. Ini ibu ini hanya kan dia pun anak tidak mau makan. Dia takut itu anak kurus. Jadi bos aku teman jadi. Tapi kamu pun pikiran ini lagi. Mau berjuang terus dengan pikiran negatif. Mau berjuang tidak bisa. Positif.
Mesti dengan pikiran positif. Orang bijak bilang, kalau kita berpikir positif tentang sebuah pekerjaan, setengahnya kita sudah selesai kerjakan. 10 orang diutus sebelum masuk tanah Kanaan. Coba kamu lihat. Dorang lihat barang yang sama. Manusia tinggi besar dan daerah yang subur. Sama-sama dia punya data jelas sama. 8 orang pesimis. Hanya 2 orang yang bilang, dong besar begitu tak benar gitu. 8 tidak masuk, tinggal 2 yang masuk, yang berpikir lebih positif. Mata yang hanya melihat pada kegagalan tidak pernah akan melihat kemuliaan. Tidak akan. Berpikir positif. Tadi kamu pikir apa? Psikolog itu dorang suka pilih penjara-penjara, dorang bawa kertas putih satu. Dorang bawa kertas putih satu dengan ini spidol satu dan titik begini. Terus dorang bilang, kamu lihat apa? Ada titik. Berapa? 1. Warna apa? Hitam. Hanya itu? Iya. Hanya 1? Iya. Betul-betul hanya 1? Iya. Terus ini psikolog bilang, kamu ini mata hanya lihat ini sepotong titik yang 1 ini. Sampai kamu lihat bahwa ini yang badan putih ini, yang luas putih itu bersih itu masih banyak. Tapi kamu punya mata yang tertuju di ini, yang titik 1 ini, kamu tidak maju-maju ini. Kadang-kadang kita tidak suka orang, kita lihat dia salah saja. Bahkan dia tidak salah juga, kita cari dia salah. Terus dipengaruhi orang lain, kalau datang dia salah. Kita salah sampai selama-lamanya ini. Saya khotbah tentang berpikir positif, terus pulang rumah. Saya punya istri, ibu pendeta, duduk di sebelah. Saya bawa mobil. Pas sampai perempatan jalan tuh, lampu merah. Lampu pas mau merah begini, ada yang lari kencang dari belakang. Wut! Wih, saya kaget, istri juga kaget. Istri mana? Itu orang lari sembarang saja. Saya bilang, mama, berpikir positif. Terus ibu bilang, nanti kalau celaka bagaimana? Mama, berpikir positif. Iya, tapi kalau dia celaka itu dia bikin susah keluarga. Mama, berpikir. Bapak ini kalau misalnya ada apa-apa kan kasihan dia, kasihan orang dan segala macam. Mama, berpikir. Terus ibu karena tidak mau bermasalah dan saya tidak mau bertengkar dengan saya, terus ibu bilang, oke papa, kalau begitu saya mau tanya, kalau lihat manusia lari kendaraan macam begitu, coba bapak berpikir positif, coba bapak kan yang berpikir positif, coba pikir. Saya bilang, mama mesti pikir begini, dia kan terburu-buru sekali toh. Kalau dia terburu-buru begitu itu karena kemungkinan besar dia sudah mau mencret. Tidak mungkin orang mau mencret dia jalan pelan-pelan bilang, minta maaf saya kayak tidak mungkin. Dia mesti buru-buru. Betul kok tidak? Jadi kalau sebentar ada yang lari kencang di jalan, kemungkinan besar perjuangan yang tidak ada akhir itu harus dengan positif. Dan positif. Karena begini, misalnya kita jadi kepala daerah, waktu menang pilkada, sudah selesai? Belum, perjuangan jalan lagi. Doa ini semacam kita sekolah, baru tamat TK, wisuda, sudah selesai? Belum, 6 tahun SD. Doa lagi, sudah selesai? Belum, 3 tahun lagi SMP. Sudah selesai? Tambah lagi 3 tahun lagi. Sudah selesai? Tambah 5. Tidak ada selesai. Karena itu saudara-saudara, mari kita bangun hidup ini yang lebih positif. Kita percaya kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Amin ya. Tuhan memberkati kita.